Juga saya tuh menangani 3 kali workshop. Di dalam workshop banyak sekali terjadi hal-hal yang merupakan kondisi darurat atau dalam kondisi mendesak. Kenapa kita mengetengahkan masalah Aida Lajin dalam kondisi yang mendesak atau dalam kondisi yang harus ditangani saat itu atau pertolongan pertama lah, gitu. Oke, seperti biasanya pada awal itu selalu disajikan disclaimer ya kita. Nah, kali ini kita saya rasa sudah nggak usah dibacakan lagi ya. Saat ini saya ingin membicarakan penggunaan Aida Lajin dalam keadaan mendesak atau pertolongan pertama pada saat kita mengalami suatu hal. Next. Nah, lamanya waktu yang digunakan untuk Aida Lajin dalam keadaan mendesak. Kalau Paita kan tepuk atau tampar di satu bagian tubuh atau bagian titik akupunktur. Nanti lihat gambar yang ada di bawah. Akan dijelaskan di bawah. Untuk beberapa menit sampai lebih dari 30 menit. Tergantung dari berapa parahnya masalah yang diderita oleh seseorang. Sedangkan Lajin itu adalah meregangkan badan kita, ya. Di dalam Lajin, kadang orang menyukai Lajin, kadang orang menyukai Paida. Sebetulnya dua metode ini, Paida dan Lajin, itu harus digabungkan menjadi satu. Ya. Next. Diingatkan kembali ya, di sini Paida dan Lajin dipromosikan sebagai metode penyembuhan diri sendiri. Jadi kita untuk menyembuhkan diri kita sendiri dan bukan dimaksudkan untuk menggantikan perawatan atau pengobatan ya. Anda dapat menggunakan Paida dan Lajin bagi Anda pribadi. Justru kita menyarankan untuk Anda pribadi atau untuk orang lain. Mintalah izin terlebih dahulu sebelum Anda melakukannya kepada orang lain. Paida dan Lajin dimulai dengan tepukan perlahan, bergerak ke keras, dalam keadaan mendesak, lakukanlah tepukan atau tamparan dengan keras. Nah, ada jenis tepukan ya. Tepukan yang ringan itu adalah tepukan menggunakan pergelangan tangan. Itu akan perlahan. Tenaganya tidak terlalu besar. Kemudian tepukan jenis yang kedua adalah di pergelangan. Terlihat enggak, Yulianta? Yang berpusat di pergelangan tangan. Itu akan memukul menjadi lebih kuat. Dan yang ketiga adalah menggunakan bau. Di sini itu pukulannya itu menjadi keras. Dengan kita sering mempaita diri sendiri maupun orang lain, tenaga chi kita itu akan terjadi di dalam diri kita. Sehingga pukulan kita meskipun memakai pergelangan tangan saja, itu akan keras terasa pada saat kita memukul. Nah, kemudian rasa sakit, mati rasa, kesemutan, nyeri, bengkak, gatal, rasa panas atau dingin, mungkin akan dirasakan selama atau
sesudah paidalazin. Ya. Tanda-tanda yang akan keluar yang kita sebut SA, Bapak Ibu sudah tahu semuanya akan SA tersebut. Ada yang berwarna merah, ada yang berwarna ungu tua, biru, atau hitam. Mungkin akan muncul di tempat yang ditepuk atau ditampar. Tapi mungkin juga akan muncul di tempat yang lain yang kita tidak duga. Nah, kalau keluar SA di tempat lain, berarti ada penyumbatan meridian di tempat tersebut. Kemungkinan terjadi memar juga. Kadang-kadang kita sendawa, kemudian kentut, buang air kecil dan tinja dengan warna yang gelap dan berbau menyengat. Itu semuanya adalah reaksi baik dari proses penyembuhan diri kita sendiri yang disebut healing crisis. Ini kadang juga terjadi pada saat Anda detoksifikasi dengan buah-buahan, segala macam jus buah, itu juga akan terjadi detoksifikasi dan penyembuhan atau healing crisis, ya, proses penyembuhan atau healing crisis. Jangan terlalu khawatir, tapi harus diwaspadai karena healing crisis itu banyak sekali jenisnya. Dan kita selalu menyarankan untuk teman-teman itu mempaidah dari yang perlahan dulu menjadi makin lama menjadi keras gitu loh. Jangan sekaligus ditepuk keras. Itu berulang kali Dr. Sally itu mengatakan hal yang demikian. Oke, next. Kemudian diusahakan agar badan tetap hangat dan hindari hawa dingin serta angin pada saat dan setelah melakukan paidalazin. Nah, ini kami sarankan pada saat Anda melakukan paidalazin, jauh lebih baik AC dimatikan, kipas angin dimatikan. Mungkin beberapa orang itu mengatakan, Jakarta itu terlalu panas. Kalau aku nggak pakai kipas angin atau AC dinyalain, aku nggak bisa lazin. Karena pada saat lazin atau paita, pori-pori kita terbuka. Jangan sampai kita malah masuk angin. Ya. Kemudian banyak orang-orang dan dokter tradisional Tiongkok dan Barat mendapatkan efek yang menakjubkan dengan paida dalam meringankan masalah-masalah yang akut. Dalam kasus yang mendesak seperti ditulis di slide berikut nanti di bawah ya, Anda jangan panik atau menunggu pertolongan itu datang. Yang Anda butuhkan hanya sepasang tangan Anda dan perasaan peduli berdedikasi menyelamatkan Anda sendiri atau orang lain. Sesuai dengan ketetapan hukum setempat di banyak negara, dalam keadaan darurat, pertolongan pertama dapat dilakukan tanpa seizin dokter berijazah. Maksudnya demikian, pada saat Anda mengalami, misalnya, saudara di sebelah Anda mengalami pertolongan yang mendesak, lakukan itu secepatnya, ya, lakukan paita secepatnya. Kalau ada orang lain itu langsung manggil ambulans untuk bisa dibawa ke rumah sakit dengan cepat. Ya, ini semua yang kita bicarakan pada hari ini hanya merupakan petunjuk saja untuk Anda
bukan sebagai pengganti nasihat medis. Ya. Mintalah nasihat dokter yang mungkin berhubungan dengan kesehatan Anda atau kesehatan saudara Anda. Jangan abaikan nasihat profesional medis atau terlambat mencarinya. Banyak orang terjadi dalam keadaan mendesak, dia tidak bisa melakukan apa-apa, ambulans datangnya terlalu lama sampai di rumah kita, akhirnya di dalam perjalanan tidak bisa tertolong lagi ya. Pertimbangan Anda adalah untuk memutuskan mau menerapkan metode ini atau enggak. Semua tergantung dari keputusan atau kebijaksanaan Anda. Ya. Next. Nah, ini titik-titik yang diperlihatkan di sini atau lajim yang diperlihatkan di sini adalah yang dipergunakan dalam waktu mendesak, yaitu siku dalam. Kita semuanya tahu, ya, Paita siku dalam, Neguan, Hegu. Hegu itu di antara ibu jari dan jari telunjuk. Weisong, kemudian Susan Lee. Ini sering sekali Dr. Sally itu mengatakan Susan Lee, ya. Daswi itu adalah di punggung itu ada tulang yang menonjol di antara leher, itu adalah titik daswi, ya. Kemudian lajim yang dipergunakan adalah lajim dengan posisi tidur, lajim jongkok, seperti kita masih ada di dalam kandungan, atau lajim dengan posisi Y, ya. Oke, next. Yang pertama, agak dikebawahin Yulianto. Ya, masalah banyak sekali kita selalu mengetengahkan itu adalah masalah jantung yang akut, ya. Kemudian pingsan, sesak nafas, ya, nafasnya pendek, kemudian pusing, mabuk perjalanan, ya, mabuk, pingsan karena kepanasan. Biasanya orang kepanasan misalnya menghadiri upacara bendera, kepanasan, banyak anak-anak itu yang menjadi pingsan, ya. Takut ketinggian, rasa ngeleyeng itu nausea, jadi pusing sekali enggak gitu, sakit kepala sedikit, ngeleyeng gitu loh. Istilah bahasa Jerman itu mungkin ya, ngeleyeng di Jawa Tengah. Muntah, asma parah, kemudian gemetaran yang tidak terkendali, kemudian pucat, berkeringat yang tidak normal, jadi berkeringat yang berlebihan. Nanti mungkin Ibu Mehwa akan menceritakan pengalaman dia juga. Reaksi yang berlebihan, misalnya terlalu gembira, terlalu sedih, depresi, reaksi yang berubah-ubah, bimbang, marah, keranjingan atau mania. Ini maksudnya menyukai, gitu ya, keranjingan itu menyukai, tapi belum kecanduan gitu loh. Maksudnya itu begitu, keranjingan itu. Gunakan telapak tangan Anda
untuk menepuk atau menampar bagian siku dalam, dan titik akupunktur Neguan. Semuanya udah tahu ya? Titik akupunktur Neguan dekat pergelangan tangan. Biasanya 3 jari di atas pergelangan tangan. Ya. Bila Anda waktu menolong orang ya, untuk menepuk di bagian siku dalam dan titik akupunktur Neguan itu hanya ada Anda seorang saja di tempat kejadian, tepuklah lengan secara bergantian. Maksudnya, tepuk yang paling penting itu tepuk yang kiri dulu. Ya. Meridian jantung, meridian paru-paru. Tepuk itu dulu 5 menit, kemudian pindah tepuk yang kanan 5 menit gitu, secara bergantian. Tapi bila ada 2 orang, tepuklah secara serentak. Jadi kedua belah tangan itu ditepuk, kedua belah siku itu ditepuk, ya. Kemudian lanjutkan menepuk dari bahu ini, ketiak, sampai ke Neguan. Itu ditepuk semuanya secara bersamaan. Ya. Kalau pusing dan disertain kejang atau kram, di samping menepuk bagian dalam siku tangan dan titik akupunktur Neguan, Anda dapat juga menepuk bagian atas kaki atau punggung kaki. Ya. Jadi bagian atasnya kaki gitu loh. Kita ini kan telapak tangan, ini punggung tangan. Demikian juga kalau kaki, ada telapak kaki dan punggung kaki atau bagian atasnya kaki. Ya. Nah, ke atasin bisa nggak? Ada catatan di situ. Bila seorang merasa pusing dan pingsan, apapun nama penyakitnya ya, apapun nama penyakitnya, jangan mengingat-ingat penyakitnya. Perilakukan seperti serangan jantung akut. Tepuk dengan pelan dan menuju ke keras. Dalam keadaan mendesak, Anda harus melakukan tepukan yang keras. Nah, ini saya selingin ya dengan cerita. Seorang teman saya menceritakan di Jogja ada seorang guru karate di mana muridnya mengalami langsung lemes, kemungkinan serangan jantung atau apapun itu. Dia ingat mengenai Paitalajin, cerita Paitalajin. Kemudian murid tersebut dipaita oleh gurunya secara cepat, dan setelah dia agak sadar, dia dibawa ke rumah sakit, ke gawat darurat. Ternyata sesampainya di rumah sakit, diperiksa, si anak tersebut tidak mengalami apa-apa. Tidak ada gejala apapun. Nah, di situ itu yang disebut paita dilakukan di dalam keadaan darurat. Oke, next. Nah, kram kejang di tangan ya. Tepuklah titik akupunktur Neguan, kembali lagi Neguan, dan bagian dalam siku pada kedua lengan. Kram kejang di sekujur kaki, tepuklah siku dalam, kembali siku. Bagian atas kaki,
sekitar lutut. Sekitar lutut berarti depan, belakang, samping itu adalah sekitar lutut. Dan seluruh kaki bagian bawah. Ya. Kalau pilek, demam, batuk, ingus, meler, ya, termasuk pada anak-anak, tepuklah bagian dalam siku. Kembali lagi di sini adalah bagian dalam siku dan titik akupunktur daswi pada bagian yang menonjol di pertemuan antara leher dan pundak. Coba Anda raba di belakang tengkuk Anda, di bagian yang menonjol di pertemuan antara leher dan pundak. Kalau setiap hari kita melakukan paita kepala, itu ada di 8 tempat, salah satu tempat adalah di titik akupunktur daswi, ya. Masing-masing 30 menit. Dari perlahan menuju ke keras. Untuk anak-anak, lakukan secara perlahan dan penuh perhatian. Dan Anda dapat menepuk sepanjang tulang belakang selama 30 menit. Jadi bisa Anda lakukan tulang belakang dari atas sampai ke bawah. Ya. Nah, hidung berdarah atau mimisan. Kembali lagi, tepuk siku dalam dan telapak tangan atas. Bagian telapak tangan atas. Nih, ya. Kemudian sakit tenggorokan atau amandel yang meradang. Tepuk leher bagian depan dan samping, kemudian dada, pundak, lengan, dan kaki. Mengapa Dr. Sally selalu mengatakan carpet bombing? Semuanya harus dipukul. Itu alasannya, karena kita itu nggak tahu, ya, sakitnya apa, makanya itu jangan pikirkan nama penyakitnya, tapi lakukanlah untuk semuanya. Kalau bisa dilakukan meskipun sebentar setiap hari, sedikit-sedikit, itu lebih bermanfaat daripada sehari dilakukan secara membabi buta gitu, misalnya seharian penuh, kemudian 1 bulan tidak pernah melakukan apa-apa, nggak ada gunanya. Lebih baik sedikit demi sedikit. Mungkin nanti juga kalau Pak Fritz ada di sini, Pak Fritz bisa menceritakan pengalaman dia dalam melakukan Paida Lazim. Oke, selanjutnya, next. Nah, sakit gigi yang akut. Tepuk siku dalam dan telapak tangan atas, khususnya pada titik akupunktur egu antara ibu jari dan telunjuk. Nah, sakit gigi ini saya sendiri merasakan, tapi kalau yang akut, tidak akut. Tapi kalau saya sakit gigi, itu senjata saya adalah paita pipi dan mulut. Itu benar-benar khasiatnya bagus sekali. Besoknya langsung sakit gigi hilang. Apalagi sekarang dalam kondisi COVID-19, di mana dokter gigi tidak banyak yang praktek, kita sulit untuk mendatangi dokter gigi, lakukanlah paita ke wajah, ke pipi, ke mulut. Itu bagus sekali. Ya. Kemudian sakit perut yang akut atau kronis, dan kembung, diare, keracunan makanan, tepuk di titik akupunktur Susandi. Susandi itu adanya di kaki. Nanti digambar di bawah itu ada, ya, titik akupunktur Susandi. Bu Nancy. Ya.
Kameranya tolong dikebawain sedikit, Bu. Nah, ya, tadi kurang kelihatan katanya. Ya, akupunktur Susandi dan Neguan. Telapak tangan atas dan perutnya sendiri. Ya. Kemudian yang ke-8, sembelit dan pendarahan karena wasir. Tepuk punggung tangan. Ya. Dan seluruh bagian pantat. Efek penyembuhan akan lebih baik bila timbul SAH. Untuk kasus yang lebih parah, diperlukan paida yang berulang, ya. Jadi jangan paita sekali saja. Sesudah itu nggak kena paita lagi. Hingga racun SAH itu keluar dan terjadi pendarahan atau cairannya keluar. Nah, sampai benar-benar sembuh. Ya. Oke, next. Nyeri pinggang kronis, nyeri kaki dan pinggang terkilir, tepuk tangan. Kembali lagi, tepuk bagian dalam lutut, termasuk titik akupunktur Weishiong. Nah, itu semuanya ada di dalam nanti gambar di bawah. Oke, next. Nyeri karena haid. Lakukan lazim dengan posisi tidur. Kemarin ini Dr. Billy sudah menceritakan tentang lazim selengkapnya. Ada 7 tipe lazim. Dan di situ ada lazim dengan posisi tidur. Sebetulnya posisi yang paling baik dalam lazim adalah posisi pertama. Ya. Kemudian lazim jongkok. Itu untuk organ dalam perut kita, itu lazim jongkok itu bagus sekali. Jadi kalau kita bisa jongkok seperti buang air besar pada saat dulu, waktu kita belum punya toilet duduk, itu akan lebih baik. Kemudian lazim dalam posisi Y selama 20-30 menit. Minumlah rebusan jahe dan kurma merah atau angcow. Itu bagus sekali untuk menambah kehangatan badan kita dan menambah tenaga kita. Minumlah itu sampai sekitar jam 3 sore gitu ya. Kalau malam jangan minum lagi karena terlalu aktif nantinya. Jadi kita terlalu alert ya. Jagalah badan tetap hangat. Tepuklah sepanjang pangkal paha, perut dan bagian dalam paha dan sekitar lutut. Ya. Gatal pada vagina wanita, tepuk di tempat yang gatal. Bekas digigit nyamuk atau serangga beracun yang lain, tanda merah di kulit dan gatal oleh sebab hal-hal yang lain. Tepuk di area yang digigit, warna merah atau yang terasa gatal. Efek penyembuhan akan lebih baik bila suara saya terdengar? Dengar, Bu. Ada? Dengar. Ya? Terdengar. Jelas. Cuma Jelas. Wajahnya jadi hilang, Bu. Wajahnya jadi kagak ada. Oke, saya maju lagi mungkin supaya kurang suaranya wajahnya masih kurang jelas. kelihatan. Webcamnya aja, Bu, yang disesuaikan coba. Wajahnya nggak ada. Oke? Oke? Ya udah oke, Bu. Lanjut, Bu. Lanjut. Nah, ini ya,
bekas digigit nyamuk atau serangga, saya teringat akan Ivy Wong, yang asistennya Master Show dari Malaysia. Dia bersama anaknya itu waktu itu ikut datang ke Indonesia dan kita berkeliling, ya, berkeliling sampai ke Solo segala macam. Saya tuh melihat pada saat kita makan, anaknya itu tepuk-tepuk kakinya gitu loh. Terus saya bertanya, kenapa itu kakinya ditepuk-tepuk terus? Iya, tadi dia digigit nyamuk katanya. Jadi bekas gigitannya itu ditepuk-tepuk terus. Demikian juga cerita tentang Ellen Zhang. Ellen Zhang di India itu digigit serangga yang beracun sekali, di mana orang India itu mengatakan gigitan itu akan berjalan selama 3 hari. Dalam 3 hari itu baru membaik. Nah, Ellen Zhang ketika digigit serangga tersebut, dalam 1 hari dia dipaita oleh teman-temannya. 1 hari besoknya langsung sembuh. Jadi itu membuktikan bahwa paita menolong sekali dalam kondisi yang mendesak. Oke. Kemudian yang berikutnya, terkilir di kaki atau di tempat yang lain. Tepuklah di bagian yang terkilir tersebut, ya. Catatannya jangan ditepuk di tempat yang tulangnya retak. Jadi kalau tulangnya jatuh, tulangnya retak, ya jangan ditepuk-tepuk di situ. Nanti dokternya makin sulit untuk menyambung tulang-tulang Anda kembali, ya. Nah, itu mungkin mengenai paitalajin di tempat dikala mendesak, ya, di saat yang mendesak. Nah, kesimpulan saya dari semua kondisi mendesak, ya, yang terpenting adalah di siku dalam dan titik akupunktur Neguan. Yang paling penting adalah di titik itu. Di kedua titik itu pertolongan pertama pada saat mendesak. Oke, setelah ini saya mendapat ada 2 testimoni yang bagus sekali mengenai paita di saat mendesak, ya. Nah, ini ibu saya berusia 83 tahun. Dia menderita berbagai penyakit kronis. Nah, suatu malam dia ditelepon ibunya. Ibunya mengatakan dia merasa gelisah, tidak bisa tidur. Sehingga dia langsung menghampirin ibunya dan mengukur tekanan darahnya 170/100. Nadinya juga sedikit cepat. Dia tidak terkejut karena ibunya memiliki riwayat tekanan darah tinggi dan penyakit jantung. Jadi, dia bertanya ke ibunya, apakah saya harus membawanya ke rumah sakit atau mengizinkan saya melakukan paida padanya? Dia menjawab, saya tidak mau dibawa ke rumah sakit. Kalau gitu, saya paida ya. Gimana, mau enggak? Akhirnya, dia mau dan si ibu itu disuruh tiduran, kemudian dilakukan paida. Dia memulai paita di siku kiri dalam. Ya. Nah, setelah dia mempaita di siku kiri, di kanan, dan seluruh lengan sampai ke titik Neguan juga, dalam waktu 1 jam, akhirnya mereda. Tensinya menurun menjadi normal kembali. Ya, selama 1 jam dia tepukin ibunya. Sehingga
dia melihat dari situ, ini cerita ini ya, kedua cerita ini disajikan oleh orang yang sama. Ya, yang satu terhadap ibunya, yang kedua terhadap tetangganya, seorang yang punya toko bunga. Nah, kesaksian ini terjadi juga pada saat suami saya merasakan lemas, ya, tiba-tiba saja lemas. Saya sudah nggak pikir panjang lagi, langsung saya tepukin di siku dalam dan anak saya panggil ambulans. Waktu dibawa ke rumah sakit, dia itu sudah segar bugar. Enggak lama, mungkin waktunya cuma 2 menit. 2 menit saya tepukin, sesudah itu dia segar, tapi masih saya tepukin terus. Sampai di rumah sakit diperiksa, ternyata nggak ada apa-apa, gitu loh. Nggak terjadi apa-apa, tapi dokternya bingung juga, tensinya agak tinggi, gitu. Jadi dia harus rest 1 malam di rumah sakit. Esok harinya dia sudah boleh kembali dan dia segar kembali. Itu yang saya alamin, benar-benar saya alamin sendiri. Dan di workshop itu banyak sekali yang terjadi hal yang demikian. Kalau di workshop, kita terpantau oleh Master Show sendiri, kadang-kadang ya, oleh asistennya, sepanjang hari itu kita terpantau. Padahal di dalam workshop, kita itu pagi hari hanya makan bubur millet. Siang hari hanya makan sayur 5 warna dengan sepotong roti. Malam hari pun puasanya demikian. Hanya makan sayur dan sepotong roti. Tapi di dalam sepanjang hari kita minum campuran jahe angcau. Mau minum sebanyak-banyaknya silahkan. Kita merasa kuat dan kita tidak merasa lapar. Padahal seharian kita itu hanya melakukan paita dan rajin sepenuhnya bergantian. Hampir tidak ada istirahat. Terus melakukan itu terus, ya. Oke. Kemudian peristiwa yang kedua, dia ke toko bunga. Pemilik tokonya itu terlihat tidak seperti biasanya, gitu loh. Dia kok duduk diam, gitu loh ya. Terlihat lemas dan terlihat pucat, gitu loh. Waktu si pemilik toko ini menghampirin dia, terlihat ini pasti ada gangguan dan dia mengatakan bahwa dia kena ini jantung, gitu loh. Serangan jantung karena ya mungkin dia dalam keadaan kesal gitu, marah dan kesal gitu terhadap seseorang. Kemudian dia bertanya kepada ini penjaga tokonya, apakah Anda sakit? Dia berkata, tidak takut. Nah, ini yang kita sarankan, kalau kita mau mempaita orang, kita harus minta izin dulu. Ini yang diperlukan. Jadi kita nggak langsung minta, langsung datang-datang, langsung napokin gitu loh, nepukin. Tapi kita harus minta dia bersedia nggak untuk dipaita gitu loh. Nah, kemudian dia dipaita, ternyata dalam waktu yang relatif singkat dia mengatakan, saya sekarang menjadi enak gitu loh. Udah merasa menjadi lebih enak gitu.
Nah, kemudian diteruskan lagi dengan pembicaraan selanjutnya. Akhirnya dia menyarankan untuk berlatih paida setiap hari. Nah, ketika dia kembali lagi datang ke toko tersebut, dia melihat ibu tersebut sudah melakukan paida yang terus-menerus. Dan kondisi badannya menjadi lebih baik. Nah, itu sekelumit cerita yang saya temukan. Sebetulnya banyak sekali di YouTube maupun di internet, ya, maupun di Facebook juga banyak sekali. Terima kasih. Ya, Bapak Ibu, kan tadi kan kita udah mendengar sharing dari Bu Nancy. Terima kasih Bu Nancy. Yang berikutnya ini ada orang yang sudah pernah mengalami yang namanya healing crisis. Jadi coba kita minta Pak Hanafi untuk berbagi ya. Waktu healing crisis apa Pak Hanafi ditabokin mukanya atau siku dalamnya gitu ya. Yuk Pak Hanafi, boleh Pak Hanafi, silakan Pak. Yuk, baik. Terima kasih Pak Yulianta atas kesempatannya. Sebetulnya mengenai dalam keadaan darurat ini, saya mengalami banyak sekali untuk diri saya sendiri dan juga menolong orang lain. Saya ceritakan mengenai saya bertemu dengan orang-orang, ya istilahnya menolong orang lain lah. Waktu saya mau memulai memperkenalkan Phytalagin ini di Indonesia, saya minta tolong satu orang teman untuk memperkenalkan kepada orang-orang yang mungkin ada potensi untuk bisa membantu di Indonesia. Masih di Perth waktu itu. Kita berjanji bertemu di McDonald. Waktu saya datang ke McDonald, teman saya itu sedang berbicara dengan seorang wanita lah yang saya nggak kenal. Lalu teman saya itu bilang kepada saya, Pak Hanafi, ini teman saya ini kelihatannya mau pingsan. Jadi bisa ditolong nggak? Mari saya coba, saya bilang, saya tanya, boleh saya coba pukul-pukul gitu, langsung piring-piring gelas dipinggirkan, langsung saya tepuk siku bagian dalam dan titik naiguan. Dia sudah matanya sudah hampir udah buram, udah lemes. Setelah saya tepuk-tepuk hanya dalam waktu 2 menit, dia bilang, wah sekarang mata saya terang, sudah jelas. Nah, kita pindah ke tempat lain, ke pojokan, supaya nggak terlalu mengganggu tamu-tamu yang lain. Saya tepuk lagi hanya 2-3 menit, dia sudah normal. Jadi sudah kembali normal. Kemudian di Bandung, tahun 2013, itu kakaknya istri saya itu sudah kena stroke 3-4 tahun. Dan sering mengalami pingsan. Dan kalau pingsan dibawa ke rumah sakit itu bisa 4-5 jam baru ditolong di rumah sakit, baru sadar. Nah, kebetulan waktu saya di Bandung dengan keponakan istri saya, jadi anaknya yang stroke ini, dan saya sudah mengajarkan kepada dia bahwa kalau yang pingsan itu ditepuk-tepuk siku bagian dalam dan titik naiguan. Kebetulan jam 10 malam itu ayahnya itu, kakaknya istri saya itu pingsan. Lalu anaknya ini yang sudah saya ajari untuk melakukan paita, langsung dia tepuk-tepuk. Kebetulan kakak-kakaknya juga ada di situ dan melarang untuk ditepuk-tepuk. Tapi ini adiknya ini, dia bilang ini perlu ditepuk-tepuk. Nggak ada 5 menit, sudah sadar. Yang biasanya 3-4 jam baru sadar di rumah sakit. Sehingga kakak-kakaknya yang tadinya melarang, malah sekarang,
wah ini cara ini perlu diajarkan ke suster-susternya. Jadi saya sudah beberapa kali menolong orang yang pingsan. Nah, itu yang pingsan karena mungkin karena serangan jantung atau apa. Tetapi yang namanya healing crisis dalam melakukan paeta lacing ini apakah ada risikonya? Ada sebetulnya. Segala apapun di dunia ini semuanya itu ada risikonya. Kita makan obat, misalnya obat darah tinggi atau obat apapun. Apakah makan obat ini ada risikonya atau enggak? Sebetulnya ada. Karena dengan makan obat-obatan yang dari dokter itu risikonya jangka waktu panjang bukan mengobati. Misalnya saja obat darah tinggi. Apakah bisa mengobati tekanan darah? Nggak bisa. Obat darah tinggi itu hanya untuk menekan, karena saya pun punya tekanan darah tinggi. Jadi obat darah tinggi itu bukan untuk mengobati, untuk menyembuhkan penyakit darah tinggi, tetapi hanya untuk menekan supaya tekanan darahnya tidak melonjak. Yang kalau melonjak itu memang risikonya lebih tinggi. Tetapi dalam jangka panjang, obat ini merusak organ-organ tubuh kita karena ini merupakan racun. Makanya dengan paetalazin ini, racun ini kita buang perlahan-lahan. Obat diabetes, apakah bisa menyembuhkan dengan makan obat diabetes itu? Nggak bisa. Saya diabetes sejak tahun 2000, nggak bisa sembuh. Makan obat selama 19 tahun nggak bisa sembuh, hanya bisa menekan supaya kadar gulanya tidak melonjak. Dengan metode lain, di samping paetalazin, saya sudah bisa menghilangkan obat diabetes sekarang dengan cara yang lain. Nah, yang saya alami sendiri adalah yang healing crisis. Nah, ini healing crisis. Apakah paetalazin itu ada risikonya? Ya, risiko sih semua juga ada. Dengan paetalazin ini, kalau kita dipaeta secara intensif, paeta selama misalkan 1 jam, 2 jam, atau 3 jam dengan pukulan yang keras, apakah risiko yang timbul? Risiko yang timbul itu yang namanya healing crisis. Healing crisis ini bisa macam-macam. Bisa seperti tadi yang Ibu Nancy bilang, ada yang kentut-kentut, sendawa, air kotorannya hitam, berbau, air kencingnya sampai kuning, sampai macam-macam. Dan yang agak berat sebetulnya bisa gatal-gatal, bisa lemas, bisa seperti orang yang kena serangan jantung. Dan saya sudah mengalami healing crisis yang cukup berat ini sebanyak 2 kali. Pertama kali saya dipaeta di Seremban oleh asistennya Mas Xiao di Seremban itu, oleh asistennya, oleh 2 orang. Dipaeta selama lebih dari 1 jam. Dan paetanya cukup keras, dan pada saat itu saya merasa lemas, keringat dingin, dan mereka sudah mengerti bahwa ini adalah healing crisis yang cukup berat. Dan pada saat itu langsung dipaeta siku bagian dalam dan pergelangan tangan titik neguan. Itu yang paling penting. Jadi harus diingat, siku bagian dalam dan titik neguan ini adalah titik yang paling penting untuk mengatasi masalah serangan jantung atau orang pingsan, orang lemas. Seperti tadi Ibu Nancy juga bilang mengenai suaminya juga ditepuk siku bagian dalam dan titik neguan. Jadi setelah saya ditepuk
siku bagian dalam dan titik naiguan itu hanya dalam nggak ada sampai 5 menit saya sudah kembali normal. Keringat dingin berhenti, nafas pun sudah normal, sudah nggak lemas. Kemudian sekali lagi waktu saya pergi ke Guangzhou di Cina, itu tahun 2019. Nah, di sana pun di Guangzhou pun saya pun dipaita oleh asisten Master Xiao 2 orang dengan cukup keras dan cukup lama. Itu ada kira-kira 2 jam dan saya mengalami healing crisis lagi. Saya merasa lemas, merasa keringat dingin, dan asisten Master Xiao karena ada terpantau oleh asisten Master Xiao. Jadi saya dipaita lagi siku bagian dalam dan titik naiguan. Juga dalam waktu kurang lebih 5 menit sudah normal kembali. Nah, satu lagi itu keponakan istri saya, anaknya yang di Bandung yang pingsan juga setelah stroke itu cici kakaknya, suaminya waktu bangun pagi-pagi itu ngorok dan istrinya ini dia tahu ini kena serangan jantung karena dia pernah mengikuti mungkin banyak yang kenal yang namanya ya saya nggak sebut namanya lah. Dan istrinya ini karena sudah pernah mengikuti workshop yang pertama di Bandung, jadi dia langsung dia minta pembantunya untuk membantu mempaita siku bagian dalam dan titik naiguan. Kira-kira 10 menit sudah normal kembali, tapi ya karena untuk menjaga, jadi dipanggilkan ambulans lalu dibawa ke rumah sakit. Inilah pengalaman saya mengenai banyak menolong orang, mengenai yang pingsan, dan juga pengalaman saya sendiri yang mengalami 2 kali itu healing crisis. Ini healing crisis ini bermacam-macam, dari yang ringan dan yang paling berat itu seperti orang yang kena serangan jantung. Hanya itu saja yang saya ingin beritahukan. Kita tidak usah khawatir kalau kita melakukan Paitalajin 1 jam 1 hari. Saya kira kemungkinan terjadinya healing crisis yang berat itu kecil, kecuali kalau paitanya itu intensif 2 jam dengan pukulan keras. Kemungkinan kecil juga terjadi healing crisis yang berat. Cuma itu saja. Mengapa saya berani mengembangkan, memberitahukan, mengajarkan Paitalajin ini di Indonesia? Karena manfaat yang didapatkan itu jauh lebih banyak daripada risikonya. Menurut kalau saya tidak tahu sudah berapa banyak orang di Indonesia yang sudah mendapatkan manfaat dari Paitalajin ini. Mungkin di antara kita yang sekarang hadir di Zoom ini juga ada banyak yang sudah mengalami perbaikan. Yang saya tahu ini Pak Fritz Herman Pangemanan yang di Filipina, Ibu Yohana istrinya, dan ini ada juga Ibu Sri Damayanti yang juga sudah merasakan manfaat dari Paitalajin. Saya kira sementara itu dulu. Terima kasih Pak Yulianta. Baik, makasih Pak Hanafi. Berikutnya juga yang sudah Bapak Ibu kenal ya. Ini ada Ibu Mehwa yang biasanya suka ditanya bagaimana cara melakukan, serta juga diajak konsultasi lah istilahnya. Ya, Bu Mehwa mau berbagi bagaimana healing crisis dan cara Paida yang baik, Bu. Silakan, Bu. Oke, terima kasih Pak Yulianta. Selamat sore semuanya. Memang
cerita dulu ya sebentar. Itu dulu sebelum ikut Vitaligin itu rambut nggak bisa seperti ini loh, basah kuyup terus, nggak bisa seperti ngembang gini, seperti orang diguyur air selalu setiap hari seperti itu. Dan baju bisa 7 kali sampai 8 kali ganti atasan. Bawahan juga kadang-kadang bisa basah ya celananya gitu ya, karena keringetnya berlebih gitu. Dari SD itu seperti itu ya. Jadi saya kalau SD itu bawa 2 baju ya. Karena kadang-kadang bajunya basah, saya ganti di WC gitu loh. Ke WC kalau kan ada istirahat, jam istirahat 1 kali waktu SD. Itu saya selalu ganti baju karena basah bajunya di sekolah gitu. Udah ke Sinse sama papa 2 tahun itu minum obat Sinse, nggak ada kemajuan sama sekali. Akhirnya saya sendiri yang bosen minum ya. Saya bilang, Pak udahlah, males minumnya. Udah hampir 2 tahun kayaknya begini aja sama juga, keringetnya tetap basah. Akhirnya stop, ajak ke Sinse. Apalagi kalau mau ujian ya, itu tangan ini sampai basah banget. Kadang-kadang kertas ujiannya itu sampai ada basah sama keringet gitu, keringet saya. Saya selalu bawa sapu tangan kecil. Banyak di rumah sapu tangan kecil, jadi saya bawa sapu tangan kecil, saya lap. Kalau mau nulis gitu saya lap, saya baru nulis lagi. Sampai kuliah juga seperti itu. Nah, waktu SMA, papa ajak saya ke dokter lagi untuk berobat. Berobat ke dokter, katanya jantung mungkin. Periksa jantung, bagus, nggak ada apa-apa. Sampai ke listrikannya pun diperiksa sama mama waktu, bagus, listrikannya nggak ada apa-apa. Ini bagus semuanya kok, nggak apa-apa katanya. Coba olahraga aja. Saya olahraga ya, memang olahraga juga. Itu belum olahraga aja udah basah baju, gimana olahraga ya, pasti basah sekali ya, rambut juga basah. Itu terus berkelanjut sampai akhirnya saya waktu itu ada tetangga saya datang, namanya Ibu Lina. Itu dia, saya pas kaki patah, udah 3 bulan, hampir 2 bulan lebih saya patah, dia datang ke rumah, Mei ini ada cara baru katanya, ditepuk-tepuk ini kenapa Ci pada biru? Saya bilang biru sekali di sini tangannya. Ini ditepuk-tepuk Mei bisa sembuh. Ya, mau ikut nggak ada acaranya katanya. Di mana? Di stasi katanya, ikut yuk katanya, sore katanya jam 5. Ya udah boleh deh, tapi pagian ya datangnya ya, saya bilang gitu. Ya udah akhirnya saya ke sana berdua, saya bawa mobil sampai di sana 4:30 masuk karena dia udah kenal. Kemudian ketemu dengan seorang bapak ya, saya nggak kenal siapa dia. Oh ya Bu, mari Bu, mari duduk Bu, sini Bu katanya. Saya ceritakan langsung dengan bapak itu. Gini loh Pak, saya ini keringetan terus, baju lihat aja rambutnya kan udah lepek lagi nih, saya bilang gitu. Waktu itu dikuncir, lihat aja rambutnya udah lepekan lagi nih, baju udah mulai basah. Saya bilang, oh iya nggak apa-apa, nanti bisa sembuh kok. Ya. Coba boleh nggak saya tepuk tangannya? Oh ya udah, saya kasih ditepuk dari pelan sampai keras sampai biru di sini satu. Wow sakit sekali saya. Udah Pak kuat, saya bilang udah. Sebentar lagi nggak antar saya di rumah aja, saya bilang. Saya di rumah aja Pak, saya pasti saya di rumah. Dikasih kartu nama, saya lihat itu Pak Hanafi namanya. Oh ya Pak Hanafi, ntar saya tepuk sendiri dia. Sebentar belum mulai kok acaranya. Iya nggak apa-apa, ntar aja cukup. Terima kasih, saya bilang sakit sekali nggak tahan. Saya bilang ntar saya di rumah pasti saya kerjain ya. Akhirnya dikasih kartu nama. Nanti kalau ada apa-apa kamu telepon ini aja ya, telepon saya WA, bisa WA atau telepon, hubungin saya. Oke Pak, nanti saya hubungin. Saya nggak kenal Pak Hanafi itu siapa tadinya. Kemudian begitu acara live, seminar itu live, ternyata Pak Hanafi yang membawakan acara itu gitu. Saya sempat terkejut gitu. Pak Hanafi bilang, lupakan penyakit, tepuk sekujur tubuh dari kepala sampai ke kaki pasti sembuh, semua penyakit sembuh. Saya bilang dalam hati, mana mungkin, dokter aja nggak sembuh, Sinse aja kesembuh, masa tepuk-tepuk itu aja bisa sembuh? Nggak mungkin, ini mah bohong. Saya bilang itu dalam hati saya. Saya masih ngedumel tuh Pak Hanafi masih ngomong cerita, tepuk ini, tepuk itu. Udah males lah. Tapi saya tetap ikutin, ada peragaan tepuk sini udah tepuk merah, saya nggak tepuk, saya tepuk yang sini. Tepuk sini juga merah juga akhirnya. Udah. Terus udah gitu, dalam acara itu ada cara tepuk-tepuknya. Kemudian saya pikir, ya apa salahnya lah. Ada bukunya, ya udah saya beli deh bukunya. Saya baca aja deh, saya pikir. Saya baca bukunya, di dalam seminar itu
selesai seminar saya beli buku, kemudian pulang sampai rumah saya baca bukunya. Wah, menarik juga nih ya buku ya, boleh ya. Ya udah deh, saya tepuk malam-malam hari sampai rumah jam 9. Langsung saya tepuk kepala 8 titik. Saya masih lihat-lihat cara tepuknya gimana, tepuk 8 titik kepala. Kemudian di sini saya terusin sampai benar-benar warnanya sama yang di sini, merahnya gitu. Sebelah sini saya tepuk, terus ke lutut, nggak bisa jongkok, bawah lutut, belakang lutut sini, saya tepukin juga di sininya, sampai sini pun merah hitam gitu. Udah malam, pagi-pagi kok jalan enak ya, enteng ya, dia bilang gitu, nggak sakit lagi untuk jongkok gitu. Karena kan saya nyapu ngepel sendiri. Nah, pagi-pagi itu malam sampai jam 11 ya, dari jam 9 sampai jam 11 tuh saya tepukin sendiri badan seluruhnya. Apa aja deh ditepuk deh, pokoknya asal tepuk aja deh. Di sini dibilang tepuk, sini ya udah sini tepuk, sini merah dia terus, sini sampai semua merah sini. Mateng sini semua merah. Jam 9 sampai jam 11 saya tepukin diri sendiri. Kemudian besok pagi saya bangun jam 3 pagi. Biasanya bangun jam 4, mau coba tepuk 1 jam dulu. Pagi-pagi saya putar weker, bangun jam 3 saya tepukin lagi semua bagian tubuh, sini semua dah, semua bagian tubuh pokoknya. Sebisa saya tepukin apapun yang diajarkan sama Pak Anafi waktu seminar. Seluruh bagian tubuh ditepuk aja, karena kalau merah nggak apa-apa, itu karena bagus, itu ada yang terblok terbuka katanya. Jadi saya ikutin semuanya, saya pukulin satu itu sampai saking enaknya tepuk sampai lupa. Harusnya itu jam 5 udah bikin sarapan buat mama pagi, mama makannya pagi jam 5 sarapan sampai 4:30. Oh ya ingat belum bikin sarapan, yuk buru-buru stop dulu tepuk-tepuknya dari jam 3 sampai 4:30. Saya bikin sarapan pagi buat mama bangun, sarapan udah ada, makan. Mama lihat, wih merah begitu, kenapa tuh lu tangan begitu, entar juga darahnya mati tuh, katanya tepuk-tepuk begitu. Enggak, tenang aja, pokoknya sehat mah yang penting. Jangan lagi ntar darah mati itu yang nggak bagus. Ya tenang aja deh, pokoknya sehat sekarang, bilang gitu. Udah sarapan pagi biasa mama jam 9 tidur, saya kembali turun ke bawah, kan lantai atas, mama lantai atas, saya turun lantai bawah, saya tepukin lagi semua badan. Saya tepukin semua badan jam 9 sampai jam 11. Jam 11 stop, saya bikin sarapan pagi buat mama. Jam 1 mama makan. Sampai jam 3 biasanya udah itu mama tiduran aja di kamar, nggak ngapa-ngapain. Saya temenin dulu sampai jam 4 sore mandi, mama juga mama mandi. Udah selesai semua jam 6, jam 5 biasanya mama makan sore, udah selesai. Nah, jam 8 biasa udah tidur. Nah, jam 8 udah tidur, tunggu tidur pules, 8:30 saya turun ke bawah, saya tepukin lagi sampai jam 12 malam. Saking asik pukul-pukul terus semuanya. Emang sih sakit, bukan yang nggak sakit, sakit banget gitu, ditepukin semua bagian pada biru sini. Kaki semua biru. Udah, saya tepukin itu 1 hari, besoknya saya tepukin lagi sama jam 3 juga seperti kayak kemarinnya gitu. Biasanya itu saya pagi nyapu ngepel itu udah basah kuyup, rambut udah basah kayak diguyur. Baju juga udah mesti langsung mandi keramas. Setiap habis nyapu ngepel pagi, mesti mandi keramas. Udah 2 hari, di hari ketiga, saya tetap bangun jam 3, tepukin peda seperti tadi, gitu. Hari ke-1, hari kedua sama. Setelah nyapu ngepel, udah selesai, saya naik ke atas, mau siapin mama sarapan pagi. Mama tanya, Mei, lu udah nyapu ngepel belum? Udah. Benar, udah. Kok rambut lu nggak basah? Hah? Masa sih? Iya nggak basah seperti gini. Rambut saya nggak basah. Waduh, seneng sekali. Saya luar biasa senengnya. Langsung saya WA sama Pak Hane. Pak Hanafi, saya udah nggak keringetan lagi. Keringetnya udah berkurang. Padahal udah habis nyapu ngepel, rambutnya nggak basah. Saya bilang gitu. Itu kurang lebih ya, karena saya di rumah nganggur ya, cuman banyak take care mama ya,
kerjaan saya take care mama aja, jadi banyak nganggur, jadi saya banyak tepuk, satu hari bisa 10 sampai 8 sampai 11 jam mungkin ya saya tepuk ya. Itu hari ketiga nggak terjadi apa-apa, nggak terjadi healing, nggak terjadi apa, cuma keringetnya berkurang, otomatis keringet berkurang. Dan hari itu saya mandi bajunya itu nggak basah sampai sore, jadi satu hari itu cuma 2 kali ganti baju. Besoknya saya tepukin lagi sama lebih giat lagi. Wah asik juga nih ya, udah berobat kemana-mana nggak sembuh, jantung apa segala macam. Saya nulis, saya ambil pena, saya nulis. Wih kagak basah, wih baru kali ini nih nulis kagak basah kertas. Saya bilang gitu, nggak mesti pakai lap-lap, pakai anduk kecil. Waduh seneng banget saya. Akhirnya saya nulis banyak, saya nulis di situ, saya nulis. Yang tadinya nulis sebentar-sebentar jadi lebih rajin nulis gitu, nulis buku harian itunya. Nah, udah gitu saya tetap paita seperti begitu, tiba-tiba pertama kali itu mual perutnya, mual muntah. Wah, kok muntah ya? Buru-buru, Pak Hanafi, pagi Pak Hanafi, saya bilang, saya muntah-muntah nih dari pagi, saya bilang dari bangun tidur, gimana paitahnya, saya bilang untuk hilanginnya. Suruh di sini tetap sini, supaya hilangin lemesnya, sama sini juga, sini. Terus ketiak, disuruh diketiak, terus ketiak sampai sini, kiri kanan, katanya. Terus sama bagian perutnya juga dipukul sininya, bagian perut mahnya diginiin. Terus saya gini, Mei kalau kuat jangan makan obat selama 2 hari. Kalau 2 hari nggak stop, ya kamu boleh makan obat atau ke dokter. Tunggu 2 hari kata Pak Hanafi. Juga di sini tepuk sini, terus di sini jangan stop. Sini setengah jam sekali tepuk ya, katanya di sini. Untuk hilang mual di sini terus tepuk sini dua-duanya. Itu saya rajin, saya walaupun muntah, tatar muntah, tetap saya pukul di sini. Saya yakin saya sembuh dengan PTL. Saya nggak minum obat, hanya minum banyak air putih, terus suruh minum angco dan jahe. Itu sampai jam 4 sore boleh katanya, karena butuh tenaga sampai jam 4 sore. Ya udah pagi-pagi saya bikin. Terus saya tepuk di sini, tepuk sini seperti yang diajarkan, 8 kepala sama ketiak gitu, sama bagian perutnya. Bagian perut sini saya pukul-pukul. 2 hari masih muntah, di hari ketiga langsung stop tanpa obat, tanpa minum obat sedikit pun untuk mual atau muntah, itu stop otomatis sendiri. Saya langsung bilang lagi, Pak Hanafi sudah stop muntahnya, terima kasih. Minum obat nggak? Pak Hanafi tanya, enggak, saya nggak minum obat, sama hanya minum jahe dan angco sampai jam 4 seperti yang diajarkan sama Pak Hanafi. Udah, sekarang tepuk lagi Mei, di bagian yang untuk mahnya kamu tepuk lagi. Sekarang di bagian kaki, di sini. Titik 3 jari dari lutut sini, kiri kanan, ini diginiin, terus kita tangan ke bawah begini. Coba di sininya ditepuk katanya. Saya tepuk di sini juga sampai akhir sininya merah. Saya bilang, saya foto di sininya merah Pak Hanafi, saya bilang gitu. Saya fotonya di HP-nya udah lama, bener kagak ada. Di sini kiri kanan. Terus Pak Hanafi juga ajarin di ini di punggung kaki sini, sama di bagian sininya, sama bagian ini juga. Di hari ketiga setelah selesai muntah, itu bagian kaki saya kerjain semuanya seperti ajaran Pak Hanafi. Itu akhirnya mualnya hilang dan nggak ada apa-apa lagi. Tiba-tiba berak-berak, moncor Pak Hanafi hari kelima, hari ketujuh. Pak Hanafi, kok saya moncor-moncor ya Pak Hanafi ya, agak lemes nih Pak Hanafi. Kalau kamu kuat 2 hari nggak usah makan obat, kalau nggak kuat baru ke dokter. Oke Pak Hanafi, saya bilang. Di mana Pak Hanafi yang ditepuk? Sini aja terus. 1 jam, boleh 1 jam begini. Di sini 1 jam. Kiri kanan 1 jam, coba Mei.
Kalau lemes, bagian pergelangan tangannya kamu pukul di sini 1 jam. 1 jam. Saya ikutin ajaran Pak Hanafi aja, sama bagian kaki yang bagian mahnya, bagian sini. Saya ikutin ajaran Pak Hanafi. 2 hari moncornya terus-terusan. 1 hari bisa 6 kali, 7 kali, tapi saya nggak minum obat. Pak Hanafi juga minta jangan minum obat dulu. Dalam 2 hari itu juga hari pertama itu 10 kali. Hari kedua itu udah berkurang 6 kali. Dan hari ketiga langsung stop. Nggak berak-berak lagi. Saya langsung lapor lagi, Pak Hanafi udah stop beraknya. Tanpa minum obat. Saya bilang, terima kasih ajarannya bagus. Saya bilang. Tapi dalam 2 hari itu lemes. Gimana nih cara sembuhinnya? Tepuk sini. Tepuk sini. Pergelangan tangan dalam dan pergelangan siku dalam. Terus aja dipukulin, Mei, katanya. Tiap 1 jam boleh, sini boleh 1 jam, sini 1 jam, sini 1 jam, sini 1 jam. Oke, Pak Hanafi. Saya pukul itu benar, tenaga saya ada, nggak lemes seperti biasanya. Setelah itu saya timbul muka saya merah, alergi saya keluar seperti apa? Waduh, merah banget, seperti kepiting ya. Kepiting rebus, saya foto juga, saya lihat Pak Hanafi. Weh, kok muka jadi merah gitu, seperti kepiting rebus. Iya, emang seperti ini. Saya bilang, gatel luar biasa. Gimana nih? Saya bilang, ditepuk, Mei, tepuk. Saya tepuk-tepuk. Tapi kalau saya minta izin kalau malam minum obat ya. Saya bilang, kalau bisa jangan minum, takutnya ngegaruk, Pak. Nanti lecet muka saya. Saya bilang gitu. Ya bolehlah. Kalau malam sekali aja ya minum obat ya. Itu kalau siang gatalnya luar biasa, cuaca panas, waduh, saya tepuk-tepuk gini terus 4 hari ya itu ya, 4 hari saya tepuk-tepuk terus, akhirnya memudar, hilang, gatalnya hilang otomatis. Juga 8 kepala, terus tetap sini sama ini yang diminta ya, sama tetap 8 kepala, karena di muka keluarnya bentol-bentol merah gitu. Terus saya tepukin tiap hari muka semuanya. Leher juga ada, di sini merah semua, bentol-bentol. 4 hari itu sembuh total, nggak minum obat alergi. Walaupun ada obat siangnya itu nggak minum, kalau malam, kalau gatalnya. Saya minum obat yang gatal sekali cuma hari pertama aja minum obat gatalnya, karena luar biasa gatal itu timbul. Hari kedua, hari ketiga gatal, tapi masih udah berkurang, saya nggak konsumsi obat alerginya lagi. Sama 4 hari itu sembuh total. Ya itu sih yang parah ya. Yang terakhir, saya tiba-tiba timbul lemes luar biasa. Saya bilang, saya WA Pak Hanafi, saya mau stop aja Petelagin. Kapok Pak Hanafi. Kenapa, Mei? Enggak, saya nggak mau lagi Petelagin. Kenapa? Enggak. Kenapa? Lemes, luar biasa lemes. Kasihan Mama. Saya bilang, Mama sampai saya nggak bisa masakin Mama loh hari ini. Lemes luar biasa. Maunya tidur. Enggak, Mei, kamu udah setengah jalan. Sayang kalau di stop. Enggak, saya kapok Pak Hanafi. Benar-benar saya kapok. Makasih deh, saya nggak mau lagi deh. Nah, hari ini saya stop. Jangan. Sayang itu, Pak Hanafi bilang. Akhirnya Pak Hanafi telepon saya dari Australia, dia telepon, dia kasih semangat juga supaya tetap Petelagin. Ayo Petelagin. Enggak deh Pak Hanafi, saya stop dulu deh seminggu. Jangan seminggu, kelamaan. Ya udah 6 hari, jangan 6 hari. Akhirnya tawaran, akhirnya dikasih stop 2 hari. Akhirnya stop 2 hari, Pak Hanafi bilang, ya udah stop 2 hari aja. Hari ini sama besok, hari ketiga kamu tetap Petelagin. Itu kita tawar-tawaran hari saya sama Pak Hanafi supaya stop Petelagin gitu. Akhirnya Pak Hanafi setuju juga, 2 hari saya stop Petelagin, hari ketiga kamu harus Petelagin. Kamu bangun jam berapa? Biasa sih bangun jam 3. Kalau Petelagin saya bangun jam 3. Kadang-kadang jam 3 kurang saya udah bangun untuk Petelagin. Saya bilang, oke, nanti saya ngebel ya pagi-pagi ya. Hah? Pagi-pagi di bel? Iya, nggak usah saya putar weker kok. Nggak, saya bel kamu ingetin. Gitu. 2 hari aja ya, hari ini sama hari besok, hari lusa kamu udah mesti Petelagin lagi. Oke, saya bilang gitu. Dalam 2 hari itu saya benar-benar nggak Petelagin karena lemesnya luar biasa. Kamu minum angco sama jahe terus sampai jam 4 sore. Coba kamu gitu. Kalau bisa kamu Petelagin di apa siku dalam lah sama ini aja pergelangan tangan kamu. Enggak, saya nggak mau lagi kapok saya begini. Enggak akan saya Petel.
kamu ini sayang loh, udah setengah jalan, masa kamu mau ulangin lagi penyakit kamu yang dulu keluar lagi, kamu mau seperti itu lagi? Enggak sih, nggak mau. Makanya, ayo Petalagin lagi. Pak Hanafi kasih saya semangat. Akhirnya ya udah stop 2 hari dulu deh, seperti tadi Pak Hanafi bilang. Akhirnya saya stop 2 hari. Jam 3 pagi Pak Hanafi WA saya, Mei, ayo Petalagin hari ini, jangan lupa ya, Pak Hanafi. Saya lagi di WC, begitu saya buka HP, saya langsung jawab, iya ini udah bangun kok saya, inilah saya lagi Petalagin lagi nih, siku dalam, saya bilang gitu. Bagus, kamu Petalagin, nanti foto ya kalau hasilnya, oke, saya bilang gitu. Itu udah nggak merah, udah nggak keluar merah seperti dulu hitam, masih ada merah sedikit aja tanda. Saya foto bahwa saya udah Petalagin. Itu yang parah banget ya, yang saya sampai benar-benar kapok untuk Petalagin lagi. Tapi puji Tuhan Pak Hanafi kasih saya semangat untuk tetap Petalagin sampai akhirnya saya bisa sembuh total dari rasa lemes itu seminggu. Seminggu setelah Petalagin, setelah saya lakukan Peta, itu baru hilang rasa lemesnya yang luar biasa itu. Itu aja sih yang saya mau sharing, keluar healing krisisnya yang parah-parah ya di saya. Itu aja Pak. Makasih juga Pak Hanafi waktu itu kasih saya semangat untuk tetap Petalagin walaupun tawar-tawaran hari untuk stop Petalaginnya dari seminggu sampai akhirnya 2 hari disetujuinya. Makasih atas semangatnya untuk saya. Terus juga saya jadi peta tetangga-tetangga rumah yang kebanyakan yang jalannya nggak bisa jalan, itu saya patahin akhirnya bisa jalan. Yang udah ke rumah sakit, ada teman udah ke rumah sakit seminggu di terapi nggak bisa sembuh. Ke saya dalam 4,5 jam saya terapi sambil kakinya juga dipakai bangku begitu, kaki ini saya pukulin untuk bagian belakang kaki juga saya pukulin 4,5 jam, itu dia bisa jalan dan dia coba lari, boleh coba lari, silakan, saya bilang lari aja, dia lari, ternyata, wih amazing, dia bilang amazing, dia bilang itu bisa, saya udah 1 bulan loh ini terapi di rumah sakit nggak baik-baik, wih amazing loh, dia bilang terapi ini. Sayang dia hari Sabtu nggak bisa nggak bisa kesaksian. Coba nanti saya minta waktu untuk kesaksian ya. Itu aja sih. Saya juga akhirnya terima Petalagin dari teman-teman, dari tetangga sekitar, tetangga rumah, itu banyak yang datang, banyak yang minta di Peta. Ya, itu aja sih kesaksiannya. Terima kasih. Ya, makasih Bu Mehwa. Berikutnya mungkin Dr. Sally atau Dr. Willy ada yang mau ditambahin informasinya? Silakan. Sekarang nih waktunya udah 1,5 jam dari jam 3 waktu Indonesia. Jadi mungkin kita akan menutup, tapi saya mungkin akan memberikan sedikit permintaan kepada semua. Yang ikutnya sekarang sekitar 54 orang, ya kan? Nah, kita rencananya akan mula-mula kan ada 160, terus turun sampai 80, sekarang 52. Nah, saya lagi memberikan usulan kepada grup kita, grupnya ada Dr. Willy, ada Pak Hanafi, ada Nancy, ada Yulianta. Nah, itu kan kita maksud mau membuat ini acara itu untuk sebulan sekali, bukan 2 minggu sekali. Nah, lagian ya besok ada acara juga Petalagin dari Pak Mr. Mark Chu dari Amerika. Jadi maksud saya lebih baik kita bikin sebulan sekali, tapi akan disiapkan dengan isinya dan juga akan ada testimoni. Jadi misalnya nanti kita akan siapkan seperti sekarang kan ada Mehwa, ada Pak Hanafi. Nah nanti yang berikutnya bulan depan kita akan siapkan lagi yang mau memberikan kesaksian. Apa disetujui oleh kita semua dengan yang 54 peserta sekarang jadi 52, tolong diberikan reaksinya. Dan juga kita akan membuat suatu evaluasi bagaimana keadaan dalam sebulan ini. Misalnya ketaatannya, nomor 1. Apakah kita kerjakan ini setiap hari, ya kan? Nah itu ketaatan dari kita. Apakah kualitasnya, apakah lakukannya dengan yang benar? Karena
kalau lakukannya juga nggak benar, itu juga nggak bakal ada hasilnya. Kalau saya lihat saya sendiri, kalau misalnya malas, pukulnya kurang keras, itu juga nggak berhasil. Terus juga kuantitas. Apakah waktunya juga cukup? Misalnya kita lihat kalau Mehua bilang disuruh Pak Hanafi sejam dilakukan satu titik, apakah kita mengerjakannya ada kemajuannya? Misalnya mulainya dari 5 menit kemudian 10 menit, kemudian jadi lebih lama lagi sampai bisa 1 jam. Nah, juga keluhannya. Apakah keluhan kita itu akan hilang atau berkurang? Itu ada poinnya. Kalau misalnya kalau 0 itu nggak sakit, kalau 5 adalah sakit, dan kita berkurang nggak dari misalnya dari angka 5 ke turun sakitnya itu. Nah, itu yang diharapkan dalam sebulan ini, supaya dari 52 orang yang ikut dalam Zoom ini, kita bisa mendapatkan hasilnya. Semua itu kita akan buat dalam grup. Nah, sekarang kalau grupnya itu usulan Pak Hanafi, mungkin grupnya akan, karena saya lihat saya sendiri masuk di dalam 5 grup ini. Makanya saya akan mengurangi lagi. Dulu kan ada 10. Sekarang ada 5, dan sekarang mungkin juga nanti Pak Hanafi usulannya ada lagi. Ya, itu usulan-usulan saya. Jadi kita bakal lihat nanti ada sebulan lagi atau ada 2 minggu lagi. Ya, karena setelah di voting di antara grupnya, kita lihat grup 1 bulan sekali itu lebih baik daripada yang 2 minggu sekali. Tersuruh Pak Hanafi yang ngomong lah sekarang, ya. Pak Hanafi silakan. Pak Hanafi. Ya, baik, baik. Jadi memang kalau saya lihat ini mungkin lebih baik acara Zoom ini diadakannya sebulan sekali. Jadi selama 1 bulan kita masing-masing mempraktekkan sejauh mana melakukannya. Lakukanlah tiap hari, jangan seminggu sekali. Lakukanlah tiap hari, sehari setengah jam lah, 1 jam lah. Itu lebih baik daripada seminggu sekali selama 5 jam misalnya. Jadi lebih baik tiap hari 1 jam atau setengah jam. Saya kira coba di dalam grup diberi komentar dari masing-masing mana yang lebih baik begitu. Nah, kemudian saya ingin menambahkan apa yang tadi saya kemukakan bahwa obat dokter itu tidak menyembuhkan, tapi menurunkan tekanan darah, hanya menekan tekanan darah dan menekan kadar gula. Tapi bukan berarti bahwa kita tidak butuh obat dokter. Kita tetap butuh obat dokter karena kita belum menemukan alternatif lain yang lebih baik. Saya sendiri pun masih tetap mengkonsumsi obat dokter, obat tekanan darah. Hanya obat tekanan darah yang saya makan ini hanya tinggal 20% dibandingkan dengan 2,5 tahun yang lalu, karena saya memakai metode yang lain, antara lain di samping phytalagin. Saya kira hanya itu saja apa yang saya ingin tambahkan. Selanjutnya saya barangkali di antara para peserta ada yang ingin bertanya, ingin memberi komentar, silahkan dikemukakan di dalam chat atau angkat tangannya, silahkan. Kalau tidak ada, mungkin Pak Yulianta meneruskan. Nah, ini Pak Hans, ini Pak Hans toh? Iya, betul. Ya, Pak Hans silahkan kalau mau bertanya. Saya setuju sekali karena saya merasakan sangat bermanfaat. Maka 1 bulan atau 2 minggu, yang penting saya sangat membutuhkan sekali. Saya sangat membutuhkan sekali, maka saya siap 2 minggu ataupun 1 bulan. 1 bulan dengan sistem Pak Hanafi itu juga betul.
kita akan refleksi apa yang kita lakukan. Terima kasih, terima kasih. Setuju. Ini mungkin Pak Hans masih sedang berbicara. Mungkin saya dengar beberapa waktu belum lama yang lalu ini Pak Hans ini positif corona. Apa bisa sedikit memberikan kesaksian? Apakah sudah sembuh atau bagaimana? Ya, saya positif corona dan saya isoma. Tapi saya sangat optimis dengan lajin dan tepuk faedah. Maka saya corona pun tidak sampai terlalu parah. Hanya hari pertama, hari kedua, saya tidak mempunyai kekuatan apa-apa. Dan makan pun sama sekali tidak bisa. Tapi setelah istri saya juga menepuk-nepuk tangan saya, dan saya juga begitu sadar sudah mulai bergerak, lalu kita sudah mulai seperti biasa. Meskipun waktu itu masih negatif, kita sudah seperti biasa. Ya, corona masih dinyatakan ini negatif, masih positif, tapi kita sudah bisa aktivitas biasa karena saya mempunyai keyakinan dengan tepuk-tepuk maka badan saya juga bergerak dan dengan bergerak seluruh tubuh maka saya lalu segar kembali. Banyak orang yang mengatakan saya tidak sakit. Karena wajah saya sakit pun demikian karena kayak tepuk-tepuk terus badan saya optimis. Ya, karena peredaran darah mungkin itu lancar sehingga orang yang tengok pun tidak yakin saya sakit. Nah, maaf, Bapak Ibu pun saya kira juga melihat saya tentu saja tidak sakit. Padahal untuk rapid yang pertama kemarin saya masih disatakan positif. Masih menanti rapid kedua karena masih ditemukan sisa-sisa entah masih hidup atau sudah mati. Tetapi aktivitas saya sudah biasa. Dan dokter pun sudah masih gumun. Loh kamu itu positif kok sudah segar-bugar semacam itu. Ini yang saya rasakan. Dan kesaksian yang saya rasakan dari faedah lajeng itu membuat orang optimis juga. Ya, buat keyakinan diri dan badan tetap segar. Demikian Pak Hanafi. Terima kasih. Ya, terima kasih saya Pak lihat Han. di chat ya, Pak Hanafi. Saya lihat di chat ada yang pemula yang menyatakan ingin 2 minggu sekali. Tapi di setiap grup telah diberikan paitalajinnya itu yang ke setiap bagian. Jadi maksudnya sekarang ini adalah kita paitalajin yang ke-8. Jadi yang ke-1 sampai ke-7 itu bisa dibuka lagi. Jadi maksud saya buat pemula silahkan buka dari yang ke-1 sampai ke-7 dan itu dipelajari, nanti boleh tanya ke grup. Jadi nanti yang ke-8 juga akan dibuat sama Pak Yulianta, dimasukin lagi ke dalam YouTube-nya itu, ya. Jadi semua itu ada dan ada Mehwa yang bisa ditanya selalu jawab. Saya juga terima kasih lihat saya kagum sama Ibu Mehwa yang begitu rajin ya kan. Terima kasih banyak kepada Mehwa. Sama-sama Dr. Sally. Boleh saya sambung? Juga Dr. Sally udah kenalin saya paitalajin. Ya Pak Fred silakan. Saya menyambung apa yang dikatakan Dr. Sally untuk menjawab mereka yang meminta supaya lebih sering karena mau suka lebih tahu tempat-tempat yang lebih pas. Saya menjawab begini, kenapa kita di PAIDA itu selalu menyarankan supaya carpet bombing. Jadi seluruh itu dilaksanakan. Saya memberikan alasan rasional aja supaya orang yang bertanya supaya tahu persis di mana dipukul itu tidak khawatir. Di dalam teori ilmu akupuntur, semua titik itu ada puluhan penyakit yang bisa disembuhkan. Jadi kalau ditepuk di Neiguan tadi ini, itu ada puluhan sampai ratusan penyakit yang bisa disembuhkan. Jadi kalau kita mempaida seluruh tubuh itu, ribuan penyakit yang ada di dalam tubuh kita itu tersembuhkan.
kenapa di dalam beberapa pertanyaan di grup saya suka menyarankan untuk mengpaida di ST36 itu adanya pas di belakang lutut, dan Ibu Mehwa tadi udah tunjukin gitu loh. Jadi tiga jari di bawah tempurung itu, dan itu ditepuk. Dan di situ itu ada 127 penyakit yang bisa disembuhkan menurut akupuntur. Jadi coba bayangkan kalau kita membordir seluruh tubuh. Jadi kita tidak usah khawatir nama penyakit apa tadi disebutkan, pasnya di mana Ibu Mehwa supaya bisa disembuhkan. Jangan khawatir, tepuk aja di semua tempat itu ada ribuan penyakit yang bisa disembuhkan menurut akupuntur. Jadi saya mendukung apa yang dikatakan Dr. Sally tadi itu. Itu aja, pendek aja rasionale saya untuk tepuk di seluruh badan. Terima kasih. Nah, ini kan Phytalagin. Kenapa kita pilih Phytalagin? Karena dia adalah yang paling gampang, yang paling simple. Dan kalau kita setiap kali buka WA, selalu pertanyaannya, gimana saya harus tepuk kalau saya asma? Itu udah berpuluh kali keluar. Berapa? Gimana saya mesti tepuk kalau saya sakit mahnya? Itu berapa puluh kali udah keluar. Jadi maksud saya, kerjakanlah dulu. Mulailah dulu dengan yang Mehwa ajarkan. Kerjakan dari nomor 1 kepalanya sampai ke bawah ke kaki. Lihat hasilnya. Jadi jangan semuanya tuh penuhnya cuma WA yang cuma nanya di mana tepuknya. Ya kan? Nah ini kita belajar. Karena saya juga tahu. Kalau mula-mula kita mana sih mungkin percaya. Tapi kita punya seperti kayak quantum healing. Kita percaya ada Tuhan juga di atas yang bantu kita. Apalagi dengan doa kita yang selalu pasrah, selalu kita bersyukur, selalu kita menyatakan terima kasih. Selalu kita bilang maafkan saya. Itu adalah suatu pengampunan buat diri sendiri dan juga terima kasih. Dan juga apa? Saya cinta sama badan. Kalau ada itu yang namanya doa seperti itu aja buat badan kita, dengan sendirinya Phytalagin itu adalah termasuk yang ini yang dimaksud. Jadi cuman pukulan aja kenapa bisa sembuh? Itu ya pertanyaannya. Jadi itu adalah suatu pertanyaan yang betul-betul heran. Saya sendiri belajar kedokteran, saya sendiri belajar akupunktur, saya sendiri belajar Qigong, belajar Wai Tangkung, belajar apa, semua saya pelajarin, pengen lihat meditasi kayak apa. Tapi ini adalah yang paling gampang. Dan juga kalau misalnya kita, dulu saya ke akupunktur, semua saya tusukin orang-orang segala apa. Dan ini adalah yang paling tidak ada resikonya sampai kita kelupaan jarum di badan kita. Itu dah, pokoknya ini yang paling saya dalam pengalaman kita sendiri. Jadi maksudnya nggak usah jadi dokter, tapi ikutin aja caranya yang udah betul-betul dipelajari. Nah ini juga kan nggak ada deh. Saya di sini sekali juga terima kasih pada Bu Nancy yang memberi support untuk saya. Ya Bu Nancy itu memberi support untuk saya itu. Ya. Sehingga ya. Sama-sama Pak Han. Sama-sama. Ya. Makanya jadi kita lihat sendiri nanti sebulan sekali kita ketemu lagi dan kita akan memberikan evaluasinya. Bagaimana dengan sebulan ini? Apakah ada penurunan, misalnya aja kita punya berat badan, atau ada nggak penurunan dari misalnya gula darah kita, atau gitu. Ya semuanya itu bisa diukur dengan kita punya perjalanan penyakit. Jadi nggak usah ditanyain lagi, tapi kerjakan dulu. Amin. Ini ada pertanyaan lagi dari Sinta. Sinta, dia tanyanya ke Ibu Nancy lagi, lihatin. Tadi belum disebut kedaruratan asma yang bisa mematikan, bukan jantung. Yang ditepuk apa Ibu? Terima kasih Ibu. Nah ini lihat nggak di sini? Kerjakan dulu kalau memang asma, kerjakan dulu yang namanya siku dalam dengan segala naikuannya, dengan segala macam punggung. Kerjakan dulu dengan apa yang Ibu Mehwa ajarin dari atas kepala sampai ke bawah. Lihat dulu hasilnya. Asma pun akan berkurang. Dan jangan sampai kita cuma mikirin kedaruratan asma kita nanti gimana. Kalau kita otaknya aja udah menuju ke situ terus, satu waktu kita ada serangan,
itu akan terjadi. Tapi lepaskan itu semua kekhawatirannya, lepaskan itu semua segala kepikiran negatifnya. Jalankan dulu apa yang ada di depan. Kita nggak percaya kalau hanya dengan Paita bisa menyembuhkan asma. Karena banyak testimoni yang kita lihat sendiri dalam kedaruratan asma ada di dalam testimoni. Buka di Google, buka di YouTube ada. Jadi bukannya yang kita cari semua detail penyakitnya asma, penyakitnya mahnya, penyakitnya insomnia, nggak bisa tidur. Otaknya dulu pikir kemana kita pasrahnya, ketulusan kita. Kalau kita mau membantu orang dengan sendirinya juga, ketulusan itu akan membuat kita jadi sembuh. Ya, Betul nggak? mau tambahkan sedikit ya, Dokter Sally ya. Itu kita lupakan penyakitnya deh. Yang penting kita tepuk-tepuk sini dulu, sini sama 8 titik kepala. Itu yang paling penting, sama bagian kaki. Bagian kaki yang di sini 3 begini. Itu untuk yang sesak napas pun bisa sembuh kok itu. Yang penting dilakukan dulu, jangan tanya-tanya tapi nggak pernah dilakukan, itu percuma. Cuma tanya aja gitu loh. Dilakukan setiap hari tanpa putus gitu loh. Kalau ada waktu senggang kayak gini, ya tepuk-tepuk lah di mana, di tangan, di sini kayak Mehwa dulu gitu. Di bagian mana lah, bagian kaki, bagian badan atau apa gitu, tepuk-tepuk aja gitu. Kalau bagian belakang nggak bisa nyampe pakai alat seperti ini gitu, alat Paita ini. Ini Mehwa juga ada jual gitu, bagian belakang ditepuk-tepuk begini gitu semua gitu. Pokoknya tangan nganggur dulu Mehwa langsung Paita aja gitu loh. Jadi lebih sehat jauh gitu loh. Itu aja sih yang Mehwa tambahkan. Makasih. Pak Yulianta, jadi sampai sini aja. Kita ucapkan terima kasih banyak kepada semua peserta kita. Sampai sekarang ada 52. Dan juga kita harapkan di bulan depan kita bertemu dengan keadaan yang lebih sehat, dengan pikiran yang berpositif thinking, dan juga kita pasrah ketulusan, dan juga mau membantu orang-orang di samping kita dengan Paita dari tangan kita. Jadi setiap ketemu orang kita tolongin, di mana kita ketulusan kita akan memberikan kita kesehatan yang lebih baik. Terima kasih.